Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di YouTube channel Aplikat Indonesia. Kali ini bersama saya Heidi. Oke, masih dalam project yang sama, yaitu di project Six Cylinder Radial Engine. Kali ini saya akan coba melengkapi beberapa parts yang belum dibuat. Setelah sebelumnya dibuat beberapa parts dan sub-assembly, kali ini saya akan coba melengkapi sehingga nanti akan dibuat satu kesatuan assembly yang full ya. Oke, pertama-tama saya akan coba buat parts yang bernama valve. Ini saya open dulu untuk SolidWorks-nya. Kita buat dulu di right plane ya, seperti ini sketch-nya. Kita buat suatu garis sumbu. Kita ubah jadi construction geometry seperti ini. Setelah itu saya buat sketch dengan bentuk seperti ini ya. Kita kejar dulu bentuk setengah sketchnya atau setengah permukaan sketchnya. Kita gunakan dengan line kurang lebih seperti ini nanti ya untuk hasil bentukannya. Oke, kita lihat dulu untuk ukuran-ukurannya. Nah, di sini dicantumin untuk diameter paling besarnya itu 42 mm dan juga untuk lebarnya ataupun ketebalannya 14 mm. Langsung saja kita input dengan menggunakan Smart Dimension seperti ini. Kita ambil terhadap garis sumbu ini, kita tarik ke bawah sampai dia mendefinisikan untuk diameter total nanti. Nah, kita input di sini 42 mm. Kemudian untuk ketebalannya kita bisa input 14 mm di sini. Kita bisa buat titik ini dengan titik ini vertikal agar dia sejajar nanti. Kemudian kita input lagi untuk ukuran diameter dari poin ini terhadap garis sumbu, kita tarik ke bawah untuk mendefinisikan diameter total itu sebesar 38 mm. Kemudian di bagian ini 10 mm. Dan di sini terdapat lubang ya. Terdapat lubang sebesar 4 mm di bagian tengah. Kemudian kita input di area ini 4 mm. Dan di sini kita input diameternya totalnya yaitu 30 mm. Oke, kemudian di sini ketebalannya yaitu 4 mm dan juga di sini adalah sama 4 mm. Oke, setelah fully defined seperti ini, kita bisa gunakan fitur revolve boss. Nah, dan kita klik OK. Setelah itu di bagian tengah terdapat lubang sebanyak 6 lubang ya, dengan diameter yaitu 4 mm ya. Kita bisa gunakan sketch ini di face ini ya. Kita buat sketch di face ini dan kita buat diameter lingkaran untuk diameter pitchnya. Sini di input 24 mm. Kemudian kita buat suatu circle kembali di sini sebesar 4 mm. Kemudian dilakukan proses circular sketch pattern untuk memperbanyak terhadap lingkaran ini. Kita perbanyak sebanyak 6 unit atau 6 pieces. Oke, agar dia fully defined, kita bisa lakukan proses fully defined sketch. Kita calculate agar dia fix ya. Kemudian dilakukan proses extrude cut. Kita lakukan True All, klik OK. Kemudian baru kita lakukan proses pemberian material. Sini materialnya adalah base
Kita input di sini material, klik kanan, edit material, dan di search untuk material brass. Setelah ditemukan untuk materialnya, kita klik, kemudian pilih apply, kemudian close. Baru kita bisa lakukan proses save as dengan nama valve ya. Oke. Kemudian saya lanjut lagi ke pembuatan parts berikutnya, yaitu valve housing. Ini kita buka dulu untuk SolidWorks-nya. Nah, kita lihat dulu untuk sketch-nya. Kita akan membuat sketch di bagian setengah profilnya seperti ini ya. Nah, caranya sama seperti pembuatan parts sebelumnya yang bernama valve. Kita bisa gunakan right plane. Kita akan membuat setengah profil dari part tersebut, kemudian kita extrude dengan menggunakan revolve boss. Kita buat dulu sketch setengah profil dari part valve housing seperti ini kurang lebih. Nah, oke, kita gunakan dengan menggunakan line. Nah, jika ada garis miring seperti ini, kita bisa klik, kemudian kita buat horizontal. Oke. Setelah itu kita bisa input parameter terbesarnya atau diameter terbesarnya di sini berapa. Di sini ada informasi 92 mm untuk diameter total dan juga ketebalannya sebesar 30 mm. Nah, kita input dengan menggunakan smart dimension seperti ini. Untuk dimensi total kita bisa tarik ke bawah untuk mendefinisikan diameter total tersebut 92 mm. Kemudian untuk lebarannya, untuk tebalnya 30 mm. Oke, kita sesuaikan kembali untuk ukuran dan sketchnya seperti ini. Nah, ini kita bisa input sebesar 6 mm untuk ketebalan di area ini. Seperti ini. Setelah itu di bagian ini kita input sebesar 66 mm untuk diameternya. Kemudian di bagian ini kita tarik ke bawah, kita input diameternya 24 mm. Oke. Kemudian di sini informasikan panjangnya 10 mm. Setelah itu di bagian tengah dapat sebuah lubang ya, 5 mm. Nah, kita input di sini 5 mm. Oke. Setelah dia fully defined, kita bisa lakukan proses revolve boss. Oke. Kemudian di bagian tengah atau bagian face ini ya, terdapat lubang sebanyak 6 pieces dengan diameter pitchnya 78 dan diameter lubangnya yaitu 7 mm. Kita pinjam untuk face bagian ini, kita buat dulu diameter pitchnya, kita ubah jadi construction geometry, kemudian di sini kita informasikan diameternya 78 mm. Setelah itu kita input lingkaran di sini di bagian tengah ini, kita input 7 mm. Kita lakukan proses circular sketch pattern. Parameternya kita input untuk garis ini atau lingkaran ini sebagai referensinya, kemudian activity to patternnya, bagian mana yang mau di pattern kita select untuk lingkaran ini. Nah, di sini kita input banyaknya itu unitnya berapa, kita input 6 unit yang kita akan pattern dan kita klik OK. Ini kita lakukan proses fully defined sketch, kita calculate agar dia fix ya semuanya. Kemudian kita lakukan proses extrude cut. Di sini kita bisa lakukan proses true call atau auto next. Nah, di sini saya contohkan untuk auto next ya, untuk pembuatan lubangnya.
Oke. Setelah itu untuk di bagian pinggir sini saya akan tambahkan fillet ya. Saya tambahkan fillet sebesar 1 mm. Itemsnya saya pilih sudut ini. Kemudian di sini ada keterangan untuk thread connectionnya di 1/4 inch ya, dengan kedalaman 10 mm. Oke, kita bisa gunakan face ini terlebih dahulu untuk membuat titik referensinya. Kita gunakan vertex, kemudian pilih titik origin dan di exit sketch ya. Kemudian di sini saya gunakan hole wizard dengan pilihannya, yaitu untuk standarnya saya pilih ISO. Kemudian di sini saya pilih strike pipe tapered hole. Nah, di sini ada pilihan G1/4. Kemudian di sini pilih end conditionnya blind. Di sini saya input untuk panjangnya atau kedalamannya yaitu 10 mm. Setelah itu di sini saya pilih untuk posisinya, pilih 3D sketch, dan pilih titik referensi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Setelah itu di bagian atas atau bagian samping ya, terdapat lubang juga ya sebesar 8 mm, dengan jarak 8 mm terhadap bagian ujung dengan dimensi atau ukuran M8 x 1,25. Nah, di sini kondisinya yaitu up to next ya. Kita tidak lakukan proses stroke all karena hanya sampai di area sini, di area ini ya. Kemudian di sini kita bisa gunakan, karena bagian ini tidak planar ya atau berbentuk lingkaran seperti ini, kita bisa membuat suatu referensi plan terlebih dahulu ya. Kita bisa input referensi plannya dari drive plan, kemudian pilih face lingkaran ini atau silinder ini. Nah, nanti muncul plan baru yang bertepatan di area face bagian atas ini, karena dia posisinya itu perpendicular terhadap right plan. Kita bisa klik OK, terbentuk suatu plan baru ya. Di sini plan 1. Kita bisa sketch di sini. Kita pilih vertex untuk membuat titik referensinya. Nah, sebelumnya terdapat informasi jaraknya 8 mm ya terhadap bagian ini. Kemudian di sini kita buat vertikal terhadap titik origin. Di sini kita bisa hide untuk plannya. Klik OK. Setelah itu di sini kita lakukan proses hole wizard kembali. Kita pilih stripe type. Standarnya kita ganti ke ANSI metric. Oke. Kemudian di sini saya input diameter atau ukurannya M8 x 1,25 mm. Untuk end conditionnya pilih up to next. Posisinya kita pilih menggunakan 3D sketch, pilih titik referensi yang kita buat sebelumnya, kemudian diklik OK. Kemudian di sini kita tinggal masukkan materialnya. Ini dipakai material aluminium 6061. Kita klik edit material, kita search untuk material 6061. Nah, setelah ditemukan untuk materialnya yaitu aluminium 6061, bisa kita klik apply kemudian close. Nah, bisa kita lakukan proses save as dengan nama valve housing. Kemudian saya akan melanjutkan lagi untuk pembuatan assembly piston ya. Terlebih dahulu saya buat masing-masing partnya, yaitu piston dan juga piston compression ring. Nah, di langkah awal saya buat untuk parts pistonnya terlebih dahulu. Nah, di sini cukup simpel untuk pembuatan sketchnya.
Kita bisa gunakan revolve boss kembali untuk pembuatan fitur seperti ini. Kita bisa gunakan front plane terlebih dahulu untuk membuat sumbu referensinya. Nah, di sini kita buat sketch line dengan kondisi dia construction geometry, kemudian jangan lupa dibuat vertikal. Setelah itu di sini saya input atau saya buat sketch kembali seperti ini. Oke. Di sini saya buat garis kembali di bagian ini, dan di sini ada coakan ya, ada coakan untuk ringnya. Kita bisa menggunakan langkah seperti ini. Kita kejar dulu bentuknya. Setelah itu di bagian sini ada sudut ya, bersudut, dan juga di bagian tengah terdapat radius. Oke. Nah, di sini posisinya yaitu horizontal ya. Baru di sini dilakukan proses sketch bersudut seperti ini kurang lebih. Nah, ini garis sumbunya bisa kita naikkan ya, seperti ini. Untuk pembuatan profil di bagian tengah ini yang dimensi radius 20 mm ini, kita bisa gunakan 3 point arc seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita buat tangent. Kemudian di sini untuk titik senternya kita bisa konsidenkan dengan garis referensi vertikal di sini. Oke. Nah, ini bisa kita konsiden. Baru kita input parameter dimensinya. Kemudian saya input untuk diameter masing-masing dari profil ini, yaitu yang paling besarnya terlebih dahulu saya input 32 mm. Oke, kemudian di bagian ini besar 26 mm. Setelah itu di sini kita atur ketinggiannya terlebih dahulu ya, sebesar 32 mm. Sini di input 32 mm. Kemudian di sini saya buat garis bantu terlebih dahulu. Saya buat construction geometry di sini dengan posisi dia horizontal ya. Kemudian di sini saya input parameter dari garis ini ya, dengan sudut yaitu 10 derajat. Oke, kemudian di sini untuk lengkungannya kita bisa input 20 mm radiusnya. Setelah itu di bagian ini ketinggiannya saya input 24 mm. 24 mm. Nah, di bagian coakan ini, sini ada informasi detailnya untuk masing-masing coakannya besar 1,5 mm. Oke, sini saya input 1,5 mm. Di sini jangan lupa dibuat equal ya, untuk garis ini dan ini dibuat equal agar dia parameternya sama. Kemudian di sini input sebesar 3 mm. Di sini kita bisa hapus dulu untuk relation otomatis equalnya. Di sini kita ulangi kembali untuk parameter di bagian ini sebesar 3 mm. Kemudian di sini ditentukan untuk diameter di bagian coakannya itu 29 mm. Nah, di sini kita ambil referensi dari garis ini terhadap sumbu referensi di bagian tengah, kita tarik keluar agar mendefinisikan diameter total sebesar 29 mm. Oke, di sini kita lihat kembali ya
sini kita tinggal input untuk ketinggian dari garis ini terhadap base agar dia fully define ya semuanya. Ini ada informasi 21 mm. Kita input dengan smart dimension dari garis ini dan base sebesar 21 mm. Baru dilakukan proses revolve boss. Oke, diklik yes saja, kemudian axis revolutionnya kita pilih garis ini, kemudian klik OK. Setelah itu di bagian bawah terdapat sebuah lubang dengan diameter 5 mm. Di sini saya buat terlebih dahulu untuk reference plane-nya, karena bagian ini berbentuk silinder. Kita buat reference plane baru ya. Kita pilih face ini, kemudian untuk second reference-nya kita bisa pilih front plane, klik OK agar dia membuat plane baru. Kemudian di sini kita buat circular atau circle. Kemudian di sini kita input diameternya 5 mm dengan jarak terhadap base yaitu 16 mm. Kemudian dibuat titik centernya terhadap origin, buat dia vertikal. Nah, di sini baru kita lakukan proses extrude cut. Pilihannya stroke all. Klik OK. Kemudian baru kita lakukan proses save as dengan nama piston. Kemudian saya akan membuat part selanjutnya, yaitu part piston compression ring. Sini saya buat di top plane. Saya buat suatu lingkaran terlebih dahulu dengan diameter 32 mm. Kemudian untuk diameter bawahnya atau diameter dalamnya kita buat circle kembali dengan ukuran 29 mm. Oke, saya buat circle kembali dengan diameter 29 mm. Setelah itu di sini ada keterangan suatu colokan sebesar 2 mm. Kita tinggal buat suatu line sini sebagai garis potong. Kita buat dari construction geometry, kemudian dibuat offset, pilih bidirectional. Saya input 1 mm karena saya bikin bidirectional. Diklik untuk garisnya, kemudian kita lakukan proses trim to close, dihapus atau dihilangkan untuk bagian yang dirasa tidak perlu ya, seperti ini. Oke, nah, di sini bisa kita abaikan, kita ubah saja menjadi construction geometry. Setelah itu dilakukan proses extrude boss dengan pilihannya yaitu atau parameternya yaitu 1,5 mm. Oke, kita lihat dulu ya, ketebalannya 1,5 mm. Diklik OK, dan dimasukkan materialnya yaitu stainless steel. Di klik kanan, pilih edit material, di search untuk stainless steel, pilih apply, kemudian close, dan save, beri nama piston compression ring. Kemudian berikutnya saya akan membuat suatu assembly piston ya. Setelah sebelumnya saya buat parts piston dan juga part piston compression ring. Kita tinggal buka untuk template assembly-nya, bisa diklik new, kemudian pilih assembly untuk template-nya. Nah, kita bisa insert komponen, kita open untuk parts piston dan juga piston compression ring. Di klik control, kemudian pilih kedua komponen tersebut, kemudian diklik OK. Nah, untuk mengcopy piston compression ring ini agar menjadi dua parts, kita bisa klik atau tekan kontrol di keyboard, pilih partsnya, kemudian arahkan ke area bebas agar dia
mengcopy ya. Kemudian di sini saya buat dulu untuk piston ini agar dia bebas, agar dia posisinya bebas terlebih dahulu. Nah, baru di sini saya buat untuk face ini dan juga face ini saya buat coincident. Kemudian pilih bagian silinders dari piston compression ring dan juga bagian silinders dalam ini dari piston. Tekan kontrol di keyboard, pilih concentric. Lakukan hal yang sama terhadap bagian piston compression ring lainnya seperti ini, concentric dan coincident. Oke. Kemudian di bagian ini kita coincident-kan ya, kita buat jadi coincident agar dia jajar paralel. Kemudian baru agar posisi piston ini fix, kita buat front plane ini dan juga front plane dari piston coincident. Setelah itu bagian planar atau bagian planar dari piston compression ring ini kita bisa hubungkan dengan front plane agar dia posisinya seperti ini ya, tegak lurus terhadap lubang di bagian ini. Baru langkah berikutnya tinggal di input parallel pin. Di sini rekan-rekan bisa ambil saja di toolbox, yaitu di bagian ISO, pilih paralel, kemudian pilih kelompoknya pins ya, kemudian pilih paralel. Di sini disediakan beberapa macam-macam pin. Di sini saya input untuk paralel pin unhardened. Diarahkan ke bagian lubang sampai muncul simbol konsentrik seperti ini. Kemudian size-nya dipilih M5, diklik OK. Kemudian di sini karena dia sudah konsentrik, kemudian dipilih kedua face dari parallel pin ini, kemudian pilih face dari piston, face silinder dari piston, kemudian pilih untuk matnya yaitu width agar dia posisinya di tengah-tengah seperti ini, klik OK. Kemudian di sini saya ubah jadi konfigurasinya bisa diubah ya, kan bisa dipilih mau tipe apa sesuai dengan konfigurasi di toolbox. Di sini saya pilih parallel pin ISO 2338 M5 kemudian kali 30 untuk spesifikasinya sesuai dengan yang dideskripsikan di blueprintnya. Nah, baru kita save as dengan nama assembly piston. Oke, baik rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan atau episode dari Project Six Cylinder Radial Engine berikutnya. Salam.